Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodekia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus, dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berbahagialah kita yang menyimpan dan mengerti firman Tuhan ini, serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Surat 1 Petrus dibuka dengan identitas rasuli yang tegas namun rendah hati. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Penyebutan ini bukan sekedar formalitas epistolari, melainkan pernyataan otoritas apostolik yang berakar pada panggilan dan pengutusan Kristus sendiri. Calvin menegaskan bahwa kerasulan Petrus tidak berasal dari legitimasi manusia atau institusi, melainkan dari kedaulatan Kristus yang memanggilnya dari kerapuhan dan menyangkalnya yang lampau. Sejak awal, surat ini menempatkan pembaca dalam horizon anugerah Allah, bukan prestasi. Petrus menunjukkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar, eklektois, paremeteonos diatonopas, sebuah frasa yang syarat makna teologis dan eksistensial. Secara historis, istilah ini menunjuk pada komunitas Kristen di Asia Kecil yang hidup sebagai minoritas di tengah budaya Romawi. Namun secara teologis, istilah ini menegaskan identitas umat Allah sebagai komunitas perantau yang tidak berakar pada dunia ini. Matthew Henry melihat istilah ini sebagai pengingat bahwa gereja sejati selalu hidup dalam ketegangan antara sudah ditebus dan belum dimuliakan. Dimensi eksegetis dari kata parepedemoi menekankan status sementara dan kerapuan sosial. Umat Kristen bukan hanya orang asing secara sosiologis, tetapi secara ontologis hidup dalam dunia yang bukan rumah terakhirnya. Herman Ridderbos menekankan bahwa konsep ini bersumber dari teologi perjanjian lama, di mana umat Allah selalu hidup sebagai peziarah, menuju pemenuhan janji eskatologis. Gereja dengan demikian adalah komunitas yang ditentukan oleh masa depan Allah. Penyebutan wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia menunjukkan luasnya penyebaran gereja mula-mula dan keragaman konteks sosialnya. Namun, Petrus tidak memulai dengan analisis sosiologis, melainkan dengan identitas teologis. Ini menegaskan bahwa realitas iman lebih menentukan daripada realitas politik atau geografis. Calvin mencatat bahwa Injil menyatukan orang-orang yang tercerai-berai secara duniawi ke dalam satu tubuh rohani. Identitas utama jemaat ini adalah orang-orang pilihan, eklektois. Doktrin pemilihan ilahi di sini tidak dimaksudkan untuk spekulasi metafisik, tetapi untuk penghiburan pastoral. Herman Bavinck menegaskan bahwa pemilihan adalah sumber kerendahan hati dan pengharapan, bukan kesombongan rohani. Pemilihan menempatkan keselamatan sepenuhnya dalam inisiatif Allah Tritunggal, sehingga penderitaan tidak dapat dibaca sebagai tanda penolakan ilahi. Frasa, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, mengarahkan perhatian pada dimensi trinitas keselamatan. Allah Bapa adalah sumber dan perancang keselamatan. Dalam teologi reform, ini menegaskan bahwa sejarah gereja termasuk penderitaannya tidak berada di luar providensi Allah. Calvin menekankan bahwa pengetahuan Allah di sini bersifat relasional dan efektif, bukan sekedar kognitif. Kata prognosis, pengetahuan sebelumnya, tidak boleh dipahami sebagai pengetahuan pasif tentang pilihan manusia, melainkan sebagai kasih pilihan Allah yang aktif. Bavinck menegaskan bahwa mengetahui dalam Alkitab sering berarti mengasihi dan menetapkan relasi perjanjian. Dengan demikian, pemilihan bukan respon Allah terhadap iman manusia, melainkan sumber iman itu sendiri.
Pemilihan ini dikerjakan oleh pengudusan roh. Roh Kudus berperan sebagai agen penerapan keselamatan yang memisahkan umat Allah dari dunia untuk hidup baginya. Dimensi ini menunjukkan bahwa pemilihan tidak berhenti pada status tetapi menghasilkan transformasi. Matthew Henry menyatakan bahwa tidak ada pemilihan sejati tanpa pengudusan nyata dalam kehidupan. Pengudusan ini bersifat posisional dan progresif. Secara posisional, umat Allah dipisahkan baginya. Secara progresif, mereka dibentuk dalam keserupaan dengan Kristus. Reader Bosch menekankan bahwa pengudusan selalu bersifat eskatologis, mengarah pada ciptaan baru. Spiritualitas Kristen dengan demikian bukan pelarian dari dunia, melainkan pembaruan hidup di tengah dunia yang retak. Tujuan pengudusan ini adalah untuk taat kepada Yesus Kristus. Ketaatan bukan syarat pemilihan, tetapi buahnya. Calvin menegaskan bahwa iman sejati selalu melahirkan ketaatan yang nyata. Meskipun tidak sempurna, ketaatan ini bersifat kristosentris, bukan legalistik, karena berakar pada relasi dengan Kristus yang hidup. Penyebutan percikan darahnya menggemakan teologi perjanjian dalam Keluaran 24. Darah Kristus menandai umat sebagai milik Allah dan membersihkan mereka dari dosa. Bavinck melihat ini sebagai pemenuhan definitif sistem korban perjanjian lama. Spiritualitas Kristen berakar pada salib, bukan pada pengalaman religius semata. Struktur ayat 2 menunjukkan pola keselamatan Tritunggal. Bapa memilih, Roh menguduskan, Anak menebus. Ini bukan pembagian kerja mekanis, melainkan kesatuan karya ilahi. Reader Bosch menekankan bahwa teologi perjanjian baru selalu bersifat trinitas dalam struktur dan tujuan. Gereja hidup dari dan bagi Allah Tritunggal. Sementara itu, saudara, salam penutup, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah, bukan sekedar doa yang sopan, tetapi deklarasi Injil. Kasih karunia adalah sumber, damai sejahtera adalah hasilnya. Matthew Henry memberi penegasan bahwa di tengah penderitaan, gereja paling membutuhkan keduanya. Damai sejahtera Kristus tidak meniadakan konflik eksternal, tetapi meneguhkan ketenangan batin di hadapan Allah Tritunggal. Spiritualitas yang lahir dari teks ini adalah spiritualitas peziarah. Umat Allah hidup dengan kesadaran akan pemilihan ilahi, namun juga dengan kerendahan hati dan ketekunan. Kesadaran sebagai orang asing membebaskan gereja dari kompromi dengan nilai dunia, sekaligus mendorong kesaksian yang setia. Secara pastoral, teks ini menghibur jemaat yang terpinggirkan. Petrus tidak menyangkal realitas penderitaan, tetapi menafsirkannya dalam terang kedaulatan Allah. Calvin menegaskan bahwa penderitaan orang percaya tidak pernah sia-sia, karena selalu berada dalam tangan Bapa yang mengasihi. Teks ini juga menegur gereja yang nyaman dan berasimilasi. Jika gereja tidak lagi merasa sebagai pendatang, maka ada bahaya kehilangan identitas Injil. Bavinck mengingatkan bahwa gereja selalu hidup dalam ketegangan antara kontekstualisasi dan kesetiaan doktrinal. Dalam terang seluruh perjanjian baru, 1 Petrus 1 ayat 1-2 berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh isi surat. Pengharapan dalam penderitaan, kekudusan dalam hidup sehari-hari, dan kesetiaan di tengah tekanan budaya. Semua etika Kristen bertumpu pada identitas soteriologis ini. Dengan demikian, menyatukan doktrin tinggi dan mendalam dalam kehidupan yang nyata. Pemilihan, pengudusan, dan penebusan bukan konsep abstrak, melainkan realitas yang membentuk cara hidup, cara menderita, dan cara berharap umat Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, akhirnya 1 Petrus 1 ayat 1-2 mengundang gereja untuk memandang dirinya bukan dari kacamata mayoritas-minoritas, sukses gagal, pusat pinggiran, melainkan dari perspektif Allah Tritunggal yang bekerja dalam sejarah menuju pemulihan sejarah segala sesuatunya. Implementasinya. Dalam konteks di negeri ini yang plural, yang begitu multikultur, multireligion, kita sebagai orang Kristen sering hidup sebagai komunitas minoritas yang rentan terhadap tekanan sosial dan politik. Identitas sebagai orang-orang pilihan yang tersebar menolong kita sebagai orang Kristen untuk tidak terjebak pada mentalitas korban, tetapi melihat keberadaannya sebagai bagian dari rencana Allah. Kesadaran ini mendorong kita sebagai orang Kristen untuk hadir dengan rendah hati, namun teguh dalam iman tanpa kehilangan keberanian bersaksi. Selanjutnya, implementasinya, saudara, dari konsep pendatang dan perantau yang relevan untuk menolong kita sebagai orang Kristen di negeri ini, yakni menjaga jarak kritis terhadap nasionalisme sempit, politisasi agama, dan godaan kekuasaan. Gereja, yaitu kita orang Kristen, dipanggil untuk mengasihi
tanah airnya, namun tidak mengabsolutkannya. Ketaatan kepada Kristus harus melampaui kepentingan ideologis atau identitas kelompok. Implementasi yang berikutnya dan yang terakhir, berkaitan dengan pernyataan salam, kasih karunia, dan damai sejahtera, menjadi panggilan profetis bagi kita sebagai orang Kristen untuk menjadi agen rekonsiliasi. Di tengah polarisasi sosial, intoleransi, dan ketidakadilan, kita sebagai orang Kristen yang hidup dari anugerah Allah dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus secara konkret melalui pendidikan, diakonia, dan kesaksian publik yang berintegritas. Demikian pembelajaran kita dari surat Petrus yang pertama, pasal pertama ayat 1-2. Ikuti terus pembelajaran dari surat Petrus yang pertama ini, ayat demi ayat, dan perikop demi perikop, agar bermanfaat, bukan hanya kita tahu, mengerti, tapi kita menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.